Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara setting jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, jaringan LAN yang saya maksudkan di sini adalah jaringan LAN yang menggunakan media kabel ya. Jadi bukan jaringan wireless yang biasanya menggunakan access point atau hotspot. Nah, saya harapkan video ini bisa membantu teman-teman terutama bagi yang ingin membangun jaringan LAN sendiri baik itu di rumah atau di kantornya. Oke, kita langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah siapkan 3 buah komputer atau laptop. Nah, nanti kita akan hubungkan ketiga komputer ini ke dalam jaringan LAN. Nah, untuk peralatan yang harus disiapkan adalah tentunya yang pertama adalah komputer. Silakan berapa banyak pun komputer yang teman-teman punya silakan disiapkan. Kemudian yang kedua adalah switch atau hub. Ini saya gunakan switch atau hub yang memiliki 8 port. Kenapa saya pilih yang 8 port? Karena komputernya hanya ada 3. Jadi kalau teman-teman punya komputer lebih dari 8, silakan teman-teman menggunakan hub atau switch dengan jumlah port yang lebih banyak. Bisa yang menggunakan 16 port, 24 port, atau 32 port. Kemudian alat yang berikutnya adalah kabel ya. Kabel UTP yang sudah disambungkan ke konektor RJ45 dengan sambungan straight. Nah, untuk membuat kabel UTP dengan sambungan straight, teman-teman bisa lihat tutorialnya di atas ya. Oke, untuk alatnya hanya itu. Jadi komputer, kemudian hub atau switch, kemudian kabel UTP dengan sambungan straight. Tahapannya yang pertama adalah kita rancang dulu atau kita rencanakan dulu seperti apa topologi yang akan kita gunakan. Jadi penyambungannya nanti kita akan buat seperti ini. PC 1, komputer 1, IP-nya adalah 192.168.1.2/24 ini CIDR ya. Ini mewakili subnet mask 255.255.255.0. Nah, untuk penjelasan mengenai CIDR, saya sudah pernah membuatkan tutorialnya, silakan teman-teman bisa lihat di atas ya. PC 2, IP address-nya ini 192.168.1.3, PC 3, 192.168.1.4. Kalau teman-teman punya PC lebih dari 3, maka tinggal teman-teman ganti saja oktet keempat ini kan 4. Nanti bisa ganti dengan 5, kemudian tambah lagi yang komputer berikutnya 6, 7, 8 dan seterusnya. Intinya angka atau oktet keempat ini bisa bernilai antara 1 sampai 254. Jadi tidak bisa kita isi dengan 0 atau tidak bisa kita isi dengan 255 atau lebih dari 255. Nah, berikutnya semua PC kita hubungkan ke hub atau switch. Nah, kalau misalnya di rumah kita punya koneksi internet ke modem, jadi kita tinggal tentukan IP address modemnya, berikan IP address modem yang satu jaringan dengan jaringan kita. Atau bisa juga komputer kita yang disesuaikan jaringannya dengan jaringan modem, gitu ya. Tapi di sini yang akan saya contohkan hanya sampai ini ya. Jadi PC 1 2 3 masuk ke hub atau switch. Oke, itu untuk rencananya. Kemudian kita langsung saja ke penyambungan kabelnya. Langkah pertama, jadi kita sambungkan kabel-kabelnya. Kita sambungkan dulu kabelnya ke komputer pertama, ke port ini ya. Nah, ini portnya. Oke, udah. Ujung satu lagi kita tancapkan ke salah satu port yang ada pada hub atau switch. Terserah mau di port berapa saja, yang penting tersambung, nyala ya. Oke, udah tersambung. Komputer kedua portnya ini kita masukkan, kemudian ujung satunya lagi saya masukkan ke port 2. Bunyi klik, udah nyala. Nah, udah nyala ya. Berikutnya komputer satu lagi, portnya ini. Ujung satu lagi saya masukkan ke port 3. Nah, udah nyala. Jadi ketiga-tiganya sudah nyala. Nah, oke, selesai. Itu untuk penyambungan secara fisik untuk koneksinya ya. Sekarang kita lakukan pengaturan IP address. Untuk pengaturan IP address kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu komputer pertama kita beri IP address ini 192.168.1.2. Cara memberikan IP address seperti ini ya. Klik tombol start, kemudian ketikkan control panel. Nah, kita masuk ke control panel. Ini view by-nya, view by kategori. Kita masuk ke network and internet, kemudian network and sharing center,
kemudian masuk ke change adapter setting. Kemudian ini ada WiFi yang kita klik kanan yang ini ya. Klik kanan pada local area connection atau Ethernet control yang ini. Klik kanan lalu properties. Lalu double klik pada TCP/IP versi 4. Nah, di sini pilihannya ada dua, ada IP address otomatis, ada IP address yang manual atau statik. Yang atas kita pilih kalau komputer kita atau jaringan kita tersambung dengan modem atau router. Jadi biasanya di modem atau router sudah tersedia fasilitas DHCP server sehingga komputer ini bisa mendapatkan IP dari router atau modem. Tapi di sini kita akan gunakan IP yang statik. Jadi kita klik yang ini, lalu kita ketikkan IP address-nya. 192.168.1.2. Kemudian klik pada subnet mask, dia akan langsung muncul subnet mask default untuk kelas C 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway kita isi dengan alamat modem atau router. Tapi di sini karena saya tidak tersambung dengan modem atau router, jadi saya kosongkan. Lalu DNS server juga saya kosongkan. Ini bisa kita isi dengan alamat modem atau router juga, atau bisa diisi dengan alamat DNS-nya Google misalnya, seperti ini. Nah, itu ya, ini saya hapus lagi. Jadi saya hanya akan mengisi IP address dan subnet mask. Penjelasan mengenai IP address, subnet mask, default gateway, dan yang lain, insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk sementara kita klik OK dulu. Oke, lalu OK. Ini lalu close. Selesai untuk IP address komputer pertama. Kita masuk ke komputer kedua, klik start lagi, lalu control panel. Lalu masuk lagi ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Ini kebetulan ada banyak ya, LAN card-nya yang ini. Klik kanan, properties, lalu double klik di sini, TCP/IP versi 4, klik di use the following, masukkan lagi IP address-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya muncul otomatis. Oke, close. Selesai komputer yang kedua. Komputer yang ketiga sama, start, ketikkan control panel, masuk ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, ini LAN card-nya yang ini. Yang ini yang WiFi, ini VPN. Kita klik kanan di sini. Properties, double klik TCP/IP versi 4, klik di use the following, masukkan IP address-nya 192.168.1.4. Subnet mask-nya klik saja, nanti muncul, lalu OK. Kemudian close dan close. Selesai untuk pengaturan IP address. Sekarang kita tinggal lakukan pengecekan. Cara mengeceknya cukup lakukan perintah ping. Kita coba dari sini ya. Start, ketikkan cmd, lalu enter. Lalu kita ketik perintah ping, kemudian spasi IP address yang komputer kedua. 192.168.1.3 ya. Nah, karena komputer kedua ada masalah pada firewall, jadi tidak connect ya. Ini saya stop, Ctrl C saja. Sekarang kita cek ke komputer ketiga, ping 192.168.1.4. Enter. Nah, ini connect. Kalau ada reply from dan seterusnya sampai TTL sekian berarti sudah connect. Jadi komputer 1 sudah bisa terkoneksi ke komputer 3. Komputer juga sebetulnya udah. Kita cek dari komputer 2. Start, ketikkan cmd lagi. Enter. Lalu perintah ping, ketikkan ping spasi 192.168.1.2 ya, IP komputer pertama. Connect. Lalu kita cek ke IP komputer ke-3, 1.4. Connect juga. Oke, udah selesai, tinggal komputer ke-3. Sama, klik tombol start, lalu ketikkan cmd. Enter, ketikkan ping. 192.168.1.2. Ini IP komputer ke-1, connect. Ke komputer kedua tidak akan connect
karena ada masalah di firewall. Tapi sebetulnya komputer 2 bisa terkoneksi ya. Oke, sudah selesai. Jadi sampai tahap ini ketiga komputer ini sudah bisa terkoneksi dengan jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, jadi sekarang semua komputer yang ada pada jaringan kita itu sudah bisa memanfaatkan semua fasilitas jaringan, meliputi sharing folder, sharing file, sharing drive, sharing hard disk, dan seterusnya ya. Nah, untuk cara sharing folder atau sharing hard disk atau sharing DVD, teman-teman bisa lihat link videonya di atas ya. Jadi contoh, saya mau mengecek folder apa yang di-sharing pada komputer ini. Caranya, buka Windows Explorer, lalu ketikkan saja di sini, / 2 kali, kemudian alamat atau IP address komputer ketiga ya, 192. Nah ini 192.168.1.4, enter. Nah ini adalah folder atau drive yang di-sharing pada komputer ketiga. Coba saya lihat ini. Nah di drive E pada komputer 3 ada data-data ini ya. Kita coba cek di komputer 3 di drive E ya. Drive E ini ya. Backup dari C, data upload dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat dari komputer kedua. Sama kan ya? Nah, jadi itu untuk cara melihat folder atau drive yang di-sharing pada komputer lain. Berikutnya kita juga bisa memanfaatkan fasilitas sharing printer. Jadi cukup kita punya satu buah printer, koneksikan saja ke komputer ini misalnya. Nanti komputer yang lain tinggal ngeprint ke printer yang sama melalui komputer ini gitu. Jadi tidak perlu kita cabut pasang kabel USB printernya. Untuk cara melakukan sharing printer, teman-teman bisa lihat di link video di atas ini ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.